Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Mari kita bahas satu-satu ya. Wa'id. Wa'id diterjemahkan dan ingatlah ketika. Penjelasan tentang wa'id silakan kita buka kembali penjelasan di ayat-ayat sebelumnya. Ataina. Ataina ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja lampau. Dan fa'il atau pelakunya adalah kami, terlihat di sana. Ataina tentu kalau kita ingat dia mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Musa artinya Nabi Musa. Kenapa kemudian diterjemahkan kepada Musa? Karena Musa dalam hal ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Dia adalah objek yang pertama. Musa adalah isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di sana. Berikutnya adalah al-kitaba. Al-kitaba adalah maf'ul bih atau objek yang kedua. Dan tanda nasabnya adalah fathah di sana karena maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang nasab. Al-kitaba diterjemahkan dengan Alkitab, dalam hal ini adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Musa. Berikutnya adalah wal furqana. Wa ini tentu adalah huruf athof. Al furqana dia adalah mansub karena dia tabi, dia ngikut kepada Alkitabah. Sehingga al-furqana juga masuk dalam mansubatul asma karena tabi, karena ngikut, dan tanda nasabnya adalah fathah di sana. Al-furqana diterjemahkan yang membedakan, keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Berikutnya adalah la'allakum. La'allakum artinya agar kamu. La'alla sebagai inna dan saudara-saudaranya tentu dia beramal seperti inna, yakni dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kaf di situ kita baca kum, dia merupakan isimnya la'alla, merupakan isim yang nasab, maka dia juga masuk dalam mansubatul asma sebagaimana Musa, al-kitaba, al-furqana. Berikutnya adalah tahtadun. Tahtadun tentu ini adalah khobarnya dari la'alla. Tahtadun artinya kamu mendapat petunjuk. Diterjemahkan mereka karena ada wawu jama di situ. Tahtadun merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang atau akan berlangsung, diawali oleh huruf mudhari'ah di sana berupa ta, dan dia adalah rofa. Tanda rofaknya adalah thubutun nun. Kenapa kemudian dia rofa? Karena dia tidak dimasuki oleh amil jazm maupun amil nasab. Jumlah la'allakum tahtadun ini mahalnya adalah nasab karena dia sebagai hal atau kondisi atau keadaan. Sejak tadi kita membicarakan beberapa isim yang masuk dalam mansubatul asma. Ada Musa, ada Alkitabah, ada Al-Furqana, ada kaf di situ sebagai isimnya inna dan saudara-saudaranya. Untuk lebih memperdalam apa sih tentang mansubatul asma itu, maka bisa kita sedikit bahas tentang mansubatul asma ini. Ya, ketika kita mendengar kata nasab, nasab ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat fathah. Jadi hukum aslinya seperti itu, bahwa ketika dikatakan nasab, kata yang dibaca harokatnya fathah. Itu secara umum begitu. Meskipun faktanya ada juga berupa kasroh atau huruf alif atau ya, dan kadang dibuangnya nun atau kita kenal sebagai hadfun nun. Tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan kondisinya. Apalagi misalnya kita bicara tentang isim atau kata benda yang mufrad tunggal, mutsanna double, atau kadang bicara tentang isim yang jamak, isim yang banyak, baik jamak mudzakkar salim,
jamak muannas salim maupun jamak taksir, tentu dia akan membedakan tanda nasabnya. Tetapi secara umum ketika bicara nasab maka bicara hukum aslinya adalah harokat fathah. Sehingga Musa, Al-Kitaba, Al-Furqana secara umum dengan fathah. Isim mansub tersebut ada setidaknya di 12 posisi. Ya, kita pertama adalah maf'ul bih atau objek ya yang sedang kita bicarakan. Baik Musa dan Al-Kitabah itu adalah objek. Berikutnya adalah maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Yang 5 adalah maf'ul li'ajli. Yang ke-6 hal, tamyiz, mustatsna, khobar kana wa akhwatuha, isim inna wa akhwatuha. Nah, isim inna wa akhwatuha contohnya di la'allakum, kum itu ya, kaf itu merupakan isimnya inna wa akhwatuha. Kemudian munada, tawabi lil mansub, pengikut dari yang dinasobkan. Untuk contoh kita di atas adalah al-furqana karena ada atof, ada huruf atof di sana sehingga tabi ngikut terhadap maktuf alaihnya. Contoh yang ada di ayat 53 ini. Pertama adalah maf'ul bih atau objek ya. Definisi maf'ul bih dalam ilmu nahwu ialah isim mansub yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sebuah tindakan. Kita menyebutnya sebagai objek. Maka yang dimaksud maf'ul bih menurut istilah ialah isim mansub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Pada ayat di atas yang menjadi sasaran perbuatan dari ataina ialah kata Musa dan Al-Kitabah. Maka kedua kata itulah yang kita sebut sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih terbagi dua, yakni maf'ul bih isim zohir yang nampak dan isim zomir kata ganti. Maf'ul bih isim zohir ialah maf'ul bih yang terdiri atas isim zohir, isim-isim yang nampak. Contoh di ayat 53 ini objeknya berupa kata yang nampak dan bukan kata ganti. Sementara yang dimaksud maf'ul bih isim zomir atau kata ganti ialah maf'ul bih yang terdiri dari isim zomir. Maf'ul bih yang terdiri dari isim zomir tidak nampak, contohnya zorobani. Dia laki-laki sudah memukulku, aku ya. Jadi dia adalah isim dhamir atau kata ganti. Wal furqana, wa huruf atof ya. Kita ingat lagi atof dalam bahasa Indonesia biasa disebut pun dengan kata hubung, baik dan, atau, kemudian dan sebagainya. Pada ayat ini Musal kitaba wal furqana, yaitu wa id ataina Musal kitaba wal furqana, huruf wa di wal furqana mempunyai fungsi untuk menyelaraskan tabi dan matbu'nya, maka disebut juga dengan mutlaqul jama'i atau gampangnya begini, adalah kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i'rabnya, sehingga Al-Furqana itu mengikuti Al-Kitabah. Maka Al-Furqana dia mansub, dia fathah karena mengikuti Al-Kitabah yang kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Terakhir yang kita bahas untuk mansubatul asma ini adalah la'allakum, maka kaf di situ, kum di situ merupakan isimnya la'alla dan la'alla merupakan saudara-saudaranya ina, sehingga kaf di situ, kum di situ dia adalah nasab. Tapi ingat tanda nasabnya tidak terlihat karena dia adalah sebagai isim dhamir. Ayat ini bisa kita artikan wa id ataina Musal kitaba wal furqana, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.